Ternyata jadi diplomat tuh banyak nggak enaknya juga loh. Halo semua, apa kabar? Semoga pada sehat walafiat. Ini adalah video kedua dari 3 video yang merupakan satu rangkaian. Jadi ceritanya adalah beberapa waktu lalu saya tanya teman-teman saya, rekan-rekan saya, sesama para diplomat Indonesia, dan saya tanya kepada mereka, apa sih hal-hal yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan menjadi seorang diplomat? Dan inilah jawaban mereka. Nama saya Tubagus Edwin Suranuddin, biasa dipanggil Edwin, dan sekarang saya bertugas di KBRI Berlin. Nama saya Anditya Hutama Putra, sekarang saya bertugas di KBRI Berlin. Halo, saya Eka Widianti Ningsih. Sekarang saya bertugas di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Saya Hanan, saya sekarang bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin, Jerman. Hai, nama gue Nyoman Yafita Dewi. Gue sekarang bertugas di KBRI Berlin. Perkenalkan, nama saya Dimas Wisudawan, saat ini bertugas di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Pengalaman yang menurut saya kurang menyenangkan atau sebenarnya lebih banyak harus belajarnya adalah bagaimana supaya anak-anak saya bisa sekolah di tempat tujuan. Banyak sekali baik itu birokrasi maupun berhubungan dengan sekolahnya, di mana kita dituntut untuk memahami mereka, sekaligus mereka juga memahami kebutuhan anak-anak kita. Itu pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan, karena pengalamannya kan kita pindah ke negara lain, kita harus memahami sekolahnya. Kita juga harus meyakinkan sekolahnya bahwa ini loh kebutuhan anak kami. Itu yang rasanya harus kami hadapi setiap kami posting atau penempatan. Dan itu kami terus-menerus belajar. Itu yang kurang menyenangkan. Kalau hal yang nggak disukain, pindah-pindah sih, karena kebetulan sekarang posting di Berlin, pindah rumah dari Bekasi, itu Kotens, dan saya kebetulan istri saya juga diplomat, so dia juga bertugas di Warsawa, jadi kita kayak spirit gitu. Jadi ya kalau bisa dibikin satu pos itu lebih good, ya, tapi ya as time goes by it's okay lah. Tidak menyenangkan sebetulnya nggak ada ya, semua happy gitu. Hanya mungkin satu yang menjadi menurut saya sih kendala buat keluarga, terutama buat anak-anak. Karena kebetulan saya 2 kali posting itu hanya 2 tahun, terus pindah lagi 2 tahun. Itu tidak mudah untuk, terutama untuk anak ya, harus beradaptasi lagi dengan lingkungan sekolah yang baru. Itu menurut saya tidak mudah, tapi ya alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan baik. Terus yang kedua mungkin ya sih ada yang kurang mungkin ya, yang buat saya juga agak berat dan nggak mudah, itu adalah suami mendampingi istri. Sementara di budaya Indonesia suami itu kan sebagai pencari nafkah utama. Nah sementara peraturan di pemerintah Indonesia bahwa seorang diplomat wanita itu si suami mendampingi itu tidak boleh bekerja. Jadi kami berkomitmen, ya alhamdulillah atas kerelaan hati suami resign, tidak bekerja, selama ini mendampingi istri. Itu tidak mudah loh menjaga hati seorang suami untuk terus mendampingi istrinya. Kami bertukar peran, saya mencari nafkah, ya suami membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Itu nggak mudah. Itu mungkin yang agak saya harus dengan suami memerlukan effort yang ekstra. Kan penempatan nggak lama ya, jadi anak-anak harus bisa cepat beradaptasi dengan lingkungannya, apalagi kalau sekolahnya ketika penugasan itu akhirnya berakhir di kelas yang nanggung, misalnya dia di kelas 5, terus dia harus catch up dengan pendidikan di Indonesia. Itu kadang-kadang anak-anak butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya kembali. Yang paling tidak menyenangkan, terutama saat lagi di perwakilan, adalah kita harus mengkoordinasikan dan harus menyampaikan ke negara akreditasi mengenai kebijakan Indonesia yang kadang juga belum terlalu smooth, belum terlalu jelas, tapi either way kita harus menyampaikan itu. Jadi it's kind of tricky sebenarnya, it's a very tricky situation.
hal-hal seperti kita harus bekerja di weekend, kemudian kita harus bekerja meninggalkan keluarga, jauh dari keluarga, waktu untuk keluarga berkurang, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang harus kita persiapkan untuk menjadi diplomat. Jadi itulah beberapa hal yang tidak atau kurang menyenangkan jika kita berprofesi sebagai diplomat. Seperti yang saya bilang tadi di awal video ini adalah video kedua dari 3 video yang merupakan satu rangkaian. Jadi jika kalian belum nonton 2 video lainnya, silahkan bisa klik di sini, di samping saya ini nih. Langsung aja nih klik nih, ini loh, di samping ini loh. Ada 2 video nih, linknya nih, langsung klik aja klik. Terima kasih.